sehat selalu ya. Di sini Miss Isma akan menginformasikan kegiatan kita pada hari ini, yakni kita masih materi PPKN di bab 4. Nah, anak-anak bisa membuka buku paketnya ya. Di sini Miss Isma akan buka terlebih dahulu. Ya. Di bab 4 ini ada 4 pokok pembahasan ya. Pekan lalu kita sudah membahas bagian B ya, yang kedua, dan C. Bagian B dan C di bab 4. Kira-kira kemarin membahas tentang apa ya? Kalau lupa kita cari lagi yuk bukunya. Nah, kemarin kita membahas tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia serta pentingnya memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia, tentunya kita harus memahaminya ya. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu kita membahas bagian bab 4, bagian D tentang toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Anak-anak bisa membuka buku paketnya di halaman. Nah, di sini Sisma sudah membukanya di halaman 106 ya. Yuk kita simak materi penjelasan Sisma bersama-sama. D. Toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleransi adalah sikap terbuka, menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama. Kita hidup dalam negara yang penuh dengan keberagaman. Untuk menciptakan hidup yang harmonis dalam perbedaan, maka sikap toleransi sangat diperlukan. Sikap toleransi dapat menjadi jembatan mencapai persatuan dan kesatuan di sebuah negara. Toleransi masyarakat yang dapat dilakukan di Indonesia, misalnya toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Norma adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai pedoman. Norma dipakai sebagai pedoman untuk mengendalikan tingkah laku. Ada berbagai norma yang ada di masyarakat kita, seperti norma adat, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Dengan adanya toleransi terhadap keberagaman norma, tatanan masyarakat menjadi tertib dan damai. Toleransi terhadap keberagaman agama. Kebebasan memeluk agama diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Itu menurut pasal yang memiliki makna bahwa negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Toleransi terhadap keberagaman suku, bangsa, dan ras. Suku dan ras yang ada di Indonesia sangat beragam. Hal ini merupakan bagian dari kesatuan negara Indonesia. Setiap suku, bangsa, dan ras memiliki ciri khasnya masing-masing. Tiap suku, bangsa, dan ras mendapat perlakuan yang sama, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai keberagaman suku dan ras di Indonesia. Kebahagiaan hidup dan dicapai apabila dalam kehidupan terdapat keselarasan, keserasian, dan keseimbangan sesuai yang diajarkan dalam Pancasila. Toleransi terhadap keberagaman antar golongan. Golongan sosial merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh ciri tertentu dan mempunyai ikatan identitas sosial. Hal ini karena kesadaran identitas tumbuh sebagai reaksi terhadap cara pandang pihak luar terhadap golongan sosial tersebut. Alasan lain mungkin karena golongan tersebut terikat oleh norma, adat istiadat, dan nilai tertentu. Sebagai contoh, adanya golongan pemuda. Golongan ini muncul karena adanya kesatuan ciri tertentu, yaitu sifat muda. Contoh lain, para dokter yang terikat oleh etika dokter sehingga semua dokter mempunyai perasaan sadar terhadap golongannya dan mempunyai identitas golongannya. Keberagaman antar golongan ini harus disikapi dengan bijaksana. Jika tidak, dapat menimbulkan kesenjangan yang berujung pada konflik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap toleransi terhadap keberagaman antar golongan antara lain sebagai berikut. Jangan lupa dicatat ya. Yang pertama, menghargai golongan-golongan lain. Yang kedua, tidak ada diskriminasi antar golongan tertentu. Yang ketiga, saling mengerti dan saling menghargai antar golongan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, memahami kepentingan golongan lain dan tidak mementingkan ego golongan sendiri.